Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya oleh karena kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, kita dapat kembali dipertemukan di dalam Renungan 79 di tahun 2026 ini. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Pembacaan Renungan 79 pada saat ini terdapat di dalam kitab Injil Matius di pasal yang ke-27 ayat 45 sampai dengan 66. Namun kami akan bacakan sebagai ayat pokok dalam pembahasan Renungan 79 saat ini di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sampai dengan 60. Kami akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Kita tetap menggunakan OIA, termasuk dalam observasi. Ya. Kisah dari sengsara Tuhan kita Yesus Kristus sejak ditangkap, diadili, disalibkan, sehingga kematiannya di kayu salib sudah menjadi hal yang tidak asing bagi Bapak, Ibu, Saudara. Karena peristiwa itu seringkali sudah disampaikan, dikhotbahkan oleh para hamba-hamba Tuhan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 56b, di sana dituliskan bahwa saat Tuhan Yesus ditangkap, para murid-murid Yesus meninggalkan dia dan melarikan diri. Namun oleh karena kehendak Tuhan, seorang murid lain di luar daripada ke-12 murid yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut dia di dalam kehidupannya, tetapi secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dan dialah seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea di wilayah kota Yudea. Dia, Yusuf Arimatea itu memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta dan mengurus jenazah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di dalam interpretasinya. Selain daripada Yusuf Arimatea, juga ada seorang murid yang lain lagi yang menemani daripada Yusuf, yaitu yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah pemimpin dari agama Yahudi yang datang kepada Yesus pada malam-malam hari secara sembunyi-sembunyi juga, yang bersoal jawab tentang kebangkitan. Mereka berdua bekerja sama menurunkan jenazah Yesus dari atas kayu salib atas izin daripada Pilatus. Mereka melakukannya karena hari menjelang hari Sabat. Karena menurut hukum Taurat, mayat daripada orang yang mati dihukum gantung ataupun mati di kayu salib tidak boleh dibiarkan tergantung semalam-malaman, terlebih lagi menjelang hari-hari Sabat. Ya, ada tertulis dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 22 ayat sampai dengan ayat 23. Dan menurut hukum Romawi,
mayat seorang yang mati di kayu salib boleh diambil oleh keluarganya ataupun kerabatnya. Kemudian kita masuk di dalam aplikasinya. Sesuai dengan nama judul yang kami berikan, yaitu berani karena benar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea terhadap jenazah Yesus setelah mati di kayu salib, semata-mata karena kebenaran dan kasihnya Yusuf Arimatea kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gurunya, yang mana dia memberanikan diri datang kepada Pilatus untuk meminta jenazah Yesus tanpa memedulikan harkat martabatnya sebagai seorang Farisi dan jabatannya sebagai seorang anggota Sanhedrin. Berani karena benar adalah prinsip iman yang mendorong orang percaya ataupun orang Kristen, pengikut murid Kristus Yesus, untuk bertindak berani melakukan kebenaran, bahkan di tengah-tengah risiko yang dapat terjadi, yang akan dihadapi di kemudian harinya. Berani karena benar bukan berarti tidak memiliki rasa ketakutan atau kekhawatiran. Meskipun demikian, tetap melakukan tindakan yang benar. Biarpun menghadapi situasi yang terjepit, situasi yang begitu sulit, karena berpedoman atau berkomitmen dari hidup yang tidak berkompromi terhadap perilaku yang menjurus kepada kejahatan. Karena orang yang hidup dalam kebenaran akan selalu mengenakan ikat pinggang kebenaran di dalam kehidupannya, sehingga dapat melakukan keberanian walaupun hal itu mendatangkan penolakan maupun cemoohan. Benar atau berani karena benar, bertindak dengan cermat, penuh hikmat yang didasari atau dilandasi oleh rasa takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Yang semuanya itu bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 13-14 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tetap, tegap, berikat, pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Keberanian yang juga berbicara tentang kebenaran, karena memiliki keyakinan dan pengetahuan yang benar akan Tuhan dan firman-Nya. Dengan mengedepankan kebenaran, seseorang dapat mengatasi rasa ketakutan, rasa kekhawatiran di dalam menghadapi tantangan, persoalan, masalah, kesulitan apapun. Setiap kebenaran yang dibangun oleh manusia tidak akan bertahan di hadapan kebenaran Allah. Sebagaimana kebenaran yang dibangun oleh mahkamah agama dan orang-orang yang bersekutu menyalibkan Yesus Kristus terbantahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, dapat dibaca di dalam Matius pasal 27 ayat 62-66 dan Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Oleh sebab itu, hiduplah selalu dalam setiap kebenaran Tuhan dan kebenaran firman-Nya yang menentukan, yang menuntun dan membawa kita untuk berani melangkah apa yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Mengambil resiko meskipun kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang tidak mungkin, tetapi kalau kita ada dalam kebenaran, kita akan tetap senantiasa berani maju. Dan jika kita tetap berpegang teguh dan sungguh dalam kebenaran firman Tuhan,
maka dengan pertolongan kuasa daripada Roh Kudus, kita akan senantiasa memiliki keberanian melakukan apa yang benar dalam menghadapi apapun, dalam situasi bagaimanapun. Kalau Tuhan dapat memakai Yusuf Arimatea yang tidak menonjol, maka Tuhan pun dapat memakai Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPDI LSAD Magelang, baik mereka yang menonjol maupun yang tidak menonjol, baik mereka para pelayan-pelayan Tuhan maupun jemaat-jemaat Tuhan biasa, untuk melayani Dia pada waktu yang tepat, sesuai dengan waktu dan rahmat rencananya Tuhan bagi kita, yang mengasihinya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Bersyukurlah dan bersukacitalah karena Tuhan dapat memakai kita semua, umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GPDI LSAD Magelang, yang berani karena benar sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupannya. Jadi teladan daripada Yusuf Arimatea menjadikan pada kita tolok ukur untuk kita juga melayani Tuhan. Meskipun kita tidak menjadi hamba Tuhan ataupun sebagai pelayan Tuhan, tetapi sebagai jemaat Tuhan kita harus tetap berani hidup benar, berani untuk tetap senantiasa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan kiranya amin untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dengan setia selalu mengikuti Renungan 79, dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan kesaksian oleh karena pertolongan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang akan disaksikan, ataupun yang Bapak Ibu memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur kehadapan Engkau Tuhan buat segala kasih, kemurahan, kebaikan Engkau. Biarlah kami mau belajar senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan berani bertindak melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu, oleh karena kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan kami melakukan hal-hal yang benar dan tidak ada orang yang menyukai kami atas apa yang kami perlakukan, tetapi biarlah kami tetap senantiasa setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Jadikan kami umat-umat Engkau Tuhan, untuk Engkau pakai menjadi alat kebesaran kemuliaan nama-Mu Tuhan. Meskipun tidak seberapa yang dapat kami persembahkan, kami korbankan untuk pekerjaan Engkau Tuhan, tetapi dengan tetap setia kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan Tuhan setiap pokok-pokok doa kami dalam tangan kuasa-Mu, di dalam perlindungan, penyertaan, pertolongan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup Jemaat GPDI LSAD Magelang. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar setia-Mu. Kiranya Jemaat GPDI LSAD Magelang selalu akan berharap kepada Engkau. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran itu, kami peralaskan setiap doa-doa kami ini. Haleluya. Amin.